Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, kita bisa ada karena anugerah dan rencana Tuhan. Amin. Ya, kita hari ini minggu terakhir, minggu kelima di bulan Maret ini, ya, dan kita sudah mulai memasuki masa-masa libur. Nah, makanya kayaknya hari ini agak berkurang banyak karena mungkin ada yang sudah pergi liburan, ya. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu kapan akan pergi liburan. Haleluya. Kalau ada yang mau pergi liburan, ajak kami dong. Ya, gitu ya. Haleluya. Saya sama tim musik, kami tidak janjian. Ya, saya Pak Robert tidak janjian. Coklat hitam, pemusik hitam coklat. Ya. Nanti lihat PPT saya juga nuansa coklat. Nggak tahu ini kenapa coklat itu manis sekali ya. Ya, ada kemanisan, keharmonisan. Amin. Nah, kita sudah ada di 20 tahun GB Rock Makassar. Coba katakan kiri kanan, selamat ulang tahun yang ke-20. Iya, ya sudah 20 tahun hari ini ya. Sudah minggu lalu kita merayakan, bulan ini kita 20 tahun dan saya percaya bahwa kita memasuki musim yang baru, ya season yang baru, season kemenangan demi kemenangan. Pak Arifin khotbah tentang kemenangan dan hari ini kita juga akan melihat menang karena hikmat Allah. Ya, menang karena hikmat Allah. Kita membutuhkan hikmat, amin. Kita membutuhkan hikmat dalam kehidupan kita. Hikmat itu yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita. Walaupun kita punya pengetahuan, kita punya kepintaran, kita tahu semuanya, tapi hikmat itu yang bisa menemukan celah-celah kecil yang kemudian bisa kita akan mengalami terobosan di dalamnya. Di mana kita bisa mengalami kemenangan di dalamnya. Karena masalah persoalan tidak semuanya jawabannya mempunyai pattern, mempunyai pola, betul kan? Tidak seperti itu. Kita belajar, iya. Kita sekolah, iya. Kita membaca, iya. Kita melihat YouTube, banyak pengetahuan di dalamnya. Kita melihat TikTok, ya. Banyak juga hal-hal yang membahas tentang pengetahuan di situ. Kita terima banyak informasi. Tetapi belum tentu itu merupakan jawaban bagi setiap masalah kehidupan kita. Itu menjadi jawaban dalam hubungan-hubungan kita. Kita butuh hikmat. Ya. Tadi pagi saya katakan kalau kita mau membeli mobil, membangun rumah dan sebagainya, pakai baju warna apa yang cocok, kita bisa lihat YouTube, betul kan? Kita bisa pelajari itu semua. Tetapi untuk mencari pasangan hidup, keluar dari masalah, kita butuh hikmat. Untuk menang terhadap masalah, kita butuh hikmat. Karena itu, menang kita harus mendapatkan kemenangan karena hikmat Allah ada dalam kehidupan kita. Hikmat Allah adalah, hikmat itu berbicara tentang apa? Pemahaman yang lebih dalam. Kebijaksanaan adalah cara kita bersikap, berlaku dalam kehidupan ini. Kita butuh hikmat, tapi juga kita butuh kebijaksanaan. Hikmat, kita bisa melihat bahwa seharusnya terjadi demikian, kita sudah tahu. Hikmat, dengan hikmat kita ditolong untuk bisa melihat atau mengetahui proses dari semua yang terjadi misalnya. Dengan hikmat juga kita ditolong untuk bagaimana cara kita menghadapi berlaku hikmat. Tetapi dalam kehidupan ini ada hikmat Allah, ada hikmat manusia, ada hikmat dunia, dan hikmat setan-setan, iblis. Yang mana kita miliki? Apakah kita memiliki hikmat dunia atau hikmat Allah? Nah, Yakobus mengajarkan kepada kita tentang hikmat ini. Bagaimana kita bisa membedakan antara hikmat yang sejati, hikmat Allah, dengan hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat iblis ini. Karena itu, kalau kita memiliki hikmat Allah, maka sudah dipastikan bahwa hidup kita akan selalu
menang dalam setiap masalah. Hikmat manusia, hikmat iblis akan selalu membawa kita terpuruk dalam segala sesuatu. Ya, karena akan kita lihat, kita akan belajar bersama-sama tentang hikmat ini. Kita lihat Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Yakobus sedang mengajarkan bagaimana cara kita membandingkan orang yang punya hikmat Allah dan orang yang tidak punya hikmat Allah, atau hanya memiliki hikmat manusia atau hikmat dunia dan hikmat iblis. Kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus lagi menjelaskan. Tapi kalau kita lihat misalnya Paulus itu menentang dosa. Paulus banyak berbicara tentang kesalahan, pelanggaran, dan dia berfokus untuk menentang itu semua. Nah, Yakobus dia berbicara tentang hikmat. Hikmat yang sejati dan hikmat yang tidak sejati. Nah, di mana kita berada? Kita bisa melihat ada orang berkata begini, saya berhikmat. Oh ya, saya kan orang hebat, orang pandai, orang pintar. Saya berhikmat. Tapi apakah hikmatnya ini sama seperti yang disampaikan oleh Yakobus? Atau itu hanya sekedar hikmat manusia saja? Ada orang yang fasih lidah, ya, suka adu argumen. Di Indonesia banyak, iya, banyak tampil di sosmed dan sebagainya. Dan kita juga tertarik untuk nonton, melihat, betul, iya. Kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Tapi apakah itu hikmat yang sesungguhnya? Nah, orang yang memiliki hikmat Allah, Yakobus 3 ayat 13 berkata begini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Siapa yang bijaksana dan berbudi atau memiliki pengertian, terserah pengertian macam-macam, pengertian spiritual kah, pengertian teknologi kah, dan sebagainya. Siapakah mereka? Kalau mereka yang memiliki itu, seharusnya cara hidup mereka menampilkan itu. Ya, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Hikmat harus dinyatakan sehingga orang bisa melihat bahwa kita punya hikmat. Ya, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dari mana datangnya hikmat? Hikmat datangnya dari Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Sudah pasti, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sumber hikmat. Ya, persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan firman Tuhan.
itulah sumber hikmat. Tetapi orang yang memiliki hikmat Allah adalah orang yang bijaksana dan berbudi berpengertian, dan melakukannya dengan sikap rendah hati. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjukkan, bukan untuk dimegahkan atau dibanggakan. Sehingga orang yang memiliki hikmat Allah itu akan terlihat dari mana? Slide berikutnya, dari perbuatan dan sikapnya. Ya, orang yang memiliki hikmat Allah, Yakobus menyatakan, itu akan terlihat dari apa? Perbuatan dan dari sikapnya. Perbuatan seperti apa? Hidup dalam kebenaran, hidup benar. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi, orang yang mempunyai hikmat Allah, dia hidup benar, hidup dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adakah dalam terjemahan VMD, adakah di antara kamu orang bijaksana dan mempunyai pengertian? Biarlah dia menunjukkan hikmatnya dengan hidup benar, berbuat yang baik. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Orang yang berkata, saya memiliki hikmat, lihat hidupnya. Apakah dia hidup benar atau hidup dalam kebenaran? Apakah perbuatannya baik atau merugikan? Lalu bagaimana dengan sikapnya? Ya, perbuatan baik banyak hal. Kita belajar tentang perbuatan baik. Bahwa tujuan keselamatan itu bukan masuk surga. Kita diselamatkan bukan untuk masuk surga, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Kita diselamatkan oleh iman, benar. Tetapi tujuan keselamatan itu ayat 10 berkata, kita diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. GBI Rock tidak mengajarkan kita masuk surga ya. Sorry. Kita masuk surga, terima mahkota, tapi tidak tinggal selamanya di surga. Kita akan turun kembali untuk memerintah bersama Yesus. Nanti kita sama-sama akan hidup dalam kekekalan, langit dan bumi baru. Surga itu akan turun ke bumi baru. Surga turun, kita mau tinggal. Ya. Nah, tujuan keselamatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ergon itu, atau agathos ergon itu. Kita baca firman 2 Timotius 3 ayat 16, memang untuk berguna untuk apa? Membongkar dosa, mendidik kita dalam kebenaran dan sebagainya. Tapi tujuannya ada di ayat 17. Untuk mempersiapkan kita melakukan pekerjaan atau memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, Bapak, Ibu, dan saya kalau sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam kebenaran, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik, ergon itu. Tujuannya apa? Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Sehingga lewat pekerjaan baik kita, lewat perbuatan baik kita, Bapa dipermuliakan. Orang akan melihat bahwa benar Allah kita penuh kasih, dia raja tapi dia penuh kasih. Tetapi kemudian itu tidak untuk di show off, tidak untuk saya melakukan perbuatan baik, saya sudah memberi, saya paling banyak menabur, panti asuhan saya kasih semua, saya orang yang hebat, saya orang yang punya belas kasihan. Tidaklah demikian. Ya,
Karena sikap kita menunjukkan tidak sombong, apalagi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, Bapak Ibu. Tapi lemah lembut itu apa? Penguasaan diri sepenuhnya. Kita menguasai diri kita. Ya, ini memang harus kita kerjakan ini. Ya, kuasai diri. Yesus lemah lembut. Betul? Yesus berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut. Tapi belum tentu Yesus tidak marah, kan? Betul? Yesus pernah marah? Bapak Ibu pernah lihat Yesus marah? Tidak pernah baca Alkitab ya. Yesus marah. Yesus marah, tapi apakah Yesus dikuasai kemarahan? Kenapa Yesus marah? Dia menunggang balikan meja penukar uang, penjualan, dibongkar habis. Karena Yesus berkata, rumahku bukan sarang penyambut, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Dia marah pada tempatnya, dia kuasai diri. Ya, tapi kita marah, kita suka kebablasan. Ya, suka bablas. Cara kita bicara, tangan kita, kaki kita, bablas. Ya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Orang yang bijaksana tidak sombong, tidak menyombongkan perbuatan baik mereka. Nah, Yakobus melihat ada pertentangan antara hikmat Allah dan hikmat dunia. Yakobus menjelaskan bahwa sebenarnya yang menjadi ciri khas utama dari hikmat Allah, ciri khas utama dari hikmat dunia atau hikmat iblis, itu di sini. Coba kita lihat. Iri hati dan perselisihan, perbuatan baik dan kelemah lembutan. Aha, kira-kira yang menjadi hikmat Allah yang mana? Hikmat dunia yang mana ini? Saya sengaja tidak tulis di situ. Ya. Menurut Bapak Ibu yang mana hikmat Allah? Ya? Yang sebelah sana atau sebelah sini? Halo? Sebelah sini? Kalau yang sebelah sini? Saya ikut anak-anak tabur. Sebelah sini. Sebelah sana hikmat dunia. Jadi ini poin utama. Dari sini kita sudah bisa melihat. Kalau ada orang-orang yang suka iri hati dan suka berselisih, berarti dia dikuasai oleh. Kalau ada yang melakukan perbuatan baik dan lemah lembut, ya berarti dia dikuasai oleh hikmat Allah. Dari sini kita bisa belajar, kita bisa melihat, kita bisa menilai orang yang berkata saya memiliki hikmat. Oh ya, saya orang Kristen, ya. Tapi bagaimana cara hidupnya? Karena hikmat dinyatakan lewat perbuatan, lewat tindakan. Nah, ini adalah ciri khas hikmat dari dunia. Ciri khas yang dimulai, ini tahapan-tahapan. Slide selanjutnya. Dimulai dari iri hati. Hei, enggak Ji, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, dia yang naik saja, tidak apa-apa. Tapi dalam hati, kenapa dia? Kenapa bukan saya? Terus balik ke belakang. Charles hukum, bukan Charles. Jahat. Siapa itu orang? Kenapa dia naik? Kenapa bukan saya? Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut, akhirnya jadi perselisihan. Kudeta dia.
Indonesia sudah menyatakan ini terpampang jelas di depan mata kita. Betul apa betul? Politik kita ini politik adu domba. Dan gereja ikut-ikutan. Seharusnya kan kalau ada sesuatu yang baik, yang naik, bagusnya dia, kita topang. Ayo kita dukung sama-sama. Betul apa betul? Ya. Tapi ini hikmat dunia, iri hati, perselisihan. Setelah itu apa? Tampil pembenaran diri. Saya tidak seperti dia. Ya, pernah saya bahas ini cerita antara pemungut cukai dan ahli Taurat. Ya, ahli Taurat berkata, Tuhan, saya lebih baik dari dia. Saya tidak ambil uangnya orang. Saya tidak melakukan kejahatan. Tidak seperti dia. Tidak seperti dia. Tidak seperti dia. Saya begini, saya begini. Di depan orang. Tahu saya. Bermegah, bangga. Bangga dengan dusta. Kalau orang sudah puji-puji dirinya, berarti mungkin ada sesuatu yang dia tutupi. Kalau orang melakukan kebohongan demi kebohongan, biasanya ada yang dia tutupi. Sehingga apa? Akan menimbulkan kekacauan. Dalam kekacauan ini terjadi apa? Perbuatan-perbuatan jahat. Ini yang dijelaskan oleh Yakobus. Kenapa perbuatan jahat itu terjadi? Karena dimulai dari iri hati. Hikmat dunia itu sama dengan nafsu manusia. Nafsu setan-setan. Hikmat ini adalah nafsu manusia yang ingin memanjakan daging dan merawat tubuh untuk apa? Memuaskan nafsu dan keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, ada kata di sini psike. Psike. Apa ini psike? Dalam ilmu psikologi mengatakan ini adalah sifat kebinatangan dari manusia. Kejadian 2 menjelaskan begini Bapak Ibu. Manusia dan binatang itu diciptakan dengan bahan baku yang sama. Dari debu dan tanah. Jadi binatang itu diciptakan dari debu tanah. Kejadian pasal 2. Manusia juga, betul kan? Tuhan membuat manusia dari debu dan tanah. Tapi apa yang membedakan antara manusia dan binatang? Lalu manusia dihembuskan nafas hidup. Nefes saya, nesyama itu. Sehingga manusia hidup. Jadi dalam diri manusia itu berdiam roh Allah. Manusia diberikan kemampuan ilahi, manusia diberikan kesadaran, manusia diberikan intelektual oleh Allah. Karunia-karunia, potensi-potensi. Binatang hidup dengan insting. Tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Tetapi kalau manusia meninggalkan Tuhan, roh Allah tidak ada dalam diri manusia, apa yang terjadi? Halo? Manusia sama dengan siapa? Dengan binatang. Makanya ada sifat kebinatangan dalam diri manusia. Binatang itu suka apa Bapak Ibu? Suka berkelahi, memperebutkan wilayah, betul kan? Suka memangsa, berkuasa, dan sebagainya. Dalam diri manusia ada? Ada. Betul apa betul? Nah, karena itu kita harus menang daripada ini semua. Hikmat Allah akan memampukan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Meraih kemenangan dalam hubungan, meraih kemenangan dalam masalah persoalan,
meraih kemenangan dalam hal apapun. Karena ciri khas hikmat Allah itu, yang pertama, slide berikutnya, yang pertama adalah murni. Murni. Apa murni? Selalu mengusahakan kekudusan, baik dalam hati maupun dalam kehidupan. Murni. Tidak tercemar. Kita suka air putih yang murni. Betul kan? Kita suka susu yang murni. Ya. Bapak Ibu tidak mungkin akan minum, kalau ini saya bilang, ini air putih, tapi di dalamnya ada racun sedikit. Mau minum tidak? Tidak akan kan? Betul kan? Maunya yang murni. Bahkan ada kalau pergi rumah makan minta jus, orange juice yang murni, tanpa gula. Betul kan? Ada yang suka demikian. Hidup kita harus murni. Jadi ciri khas hikmat Allah bahwa harus murni. Yang kedua, pendamai. Berusaha untuk hidup dalam perdamaian dan menjadi pelayan pendamaian. Ini ulang-ulang kita khotbahkan dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini. Ya, dalam 3 bulan ini. Makanya dalam 3 bulan ini kita harus menang terhadap hati kita. Kita harus menang terhadap sikap kita. Kita harus menang terhadap hubungan-hubungan kita. Amin. Kita harus keluar menjadi pemenang. Karena kalau tidak, maka kita akan mengalami stagnan. GB Rock 20 tahun. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Amin. Bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa-bangsa. Katakan kiri kanan, kamu harus menang. Kamu harus jadi berkat. Amin. Apalagi peramah, tidak suka menuntut. Ada hak, ada kewajiban. Tapi manusia sering tuntut apanya? Haknya, kewajibannya tidak dijalankan. Suka menuntut. Ya, suka menuntut juga begini. Ini banyak terjadi di mana-mana, di luar sana dan di sini. Ya, menuntut itu banyak. Kenapa saya tidak dikasih pelayanan? Kalau sudah dikasih pelayanan, mana PK saya? Nah, ini serius. Ini serius, Bapak Ibu. Saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan. Betul kan? Coba lihat kiri kanan. Muka yang cerah, poco-poco. Aha. Iya toh? Yang wanita pakai eyeshadow dan sebagainya. Bapak-bapak tidak ada jerawatnya karena suka facial. Itu kan berkat daripada Tuhan, betul kan? Iya kan? Amin. Ini berkat Tuhan. Saya percaya juga kita diberikan kemampuan untuk kerja, betul kan? Kita diberikan hikmat, diberikan potensi, karunia. Itu semuanya dari mana? Dari Tuhan. Terus kita harus kembalikan apa kepada Tuhan? Halo? Oh iya, pujian Pak Pendeta. Benar. Tuhan memang. Tapi Tuhan itu tidak akan pujian. Tidak makan puji. Kita menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita memuji Tuhan? Pasti ada alasannya kan? Betul kan? Karena kita menikmati kebaikan. Kita menikmati anugerah Tuhan. Dan ada hal yang lain. Kalau kita melayani, itu karena kita melayani Sang Raja di atas segala raja. Amin.
Dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita, kita melayani Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini hanya dipercayakan Tuhan. Kita ini mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan ambil itu semua, bagaimana? Karena itu kita sadar, kalau kita melayani Tuhan, jangan dengan motivasi. Motivasi apa? Terkenal, disanjung. Oh, saya dulu begitu, Bapak Ibu. Ya, dulu saya maunya selalu tampil di depan. Kenapa? Supaya kalau saya ke mall, orang bisa sapa saya. Ketemu sedikit, Pak Hence, Pak Hence. Luar biasa pelayanannya Pak Hence. Wow, gitu loh. Ayo Pak Hence, ayo makan. Ayo mari kita makan sama-sama. Upamu sudah diterima di dunia. Terus kalau kita melayani, kita mau tuntut apa sama Tuhan? Apakah kita melayani untuk sebuah tuntutan kepada Tuhan? Tuhan, kalau saya tidak melayani, tidak ada yang melayani di sini. Ada orang melayani, ya untuk tadi ketenaran, dan juga apa? Supaya dapat kekayaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara tidak akan pernah kaya dengan itu. Justru yang menabur akan menuai. Kalau kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tuntut-tuntut sama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah kasih perpuluhan. Mana? Kan janjimu 30, 60, 100. Tuhan, saya sudah menabur. Mana? Firman Tuhan katakan, tabur saja. Betul? Kita tidak akan tahu yang mana yang akan tumbuh dan berbuah. Tabur saja. Tabur, nanti pada waktunya kita akan menuai. Tabur saja, kalau kita tidak lemah, kita pasti akan menuai. Ini prinsip pelayanan. Ini prinsip pengabdian kepada Tuhan. Kita melayani bukan karena kita mendapatkan sesuatu. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Makanya ini hikmat Allah, bukan penuntut, tidak melakukan kekerasan. Geram, apa itu geram? Kemarahan yang dipendam. Kayak itu kalau lihat apa anjing atau apa yang itu ya, tidak kasar, sok berkuasa, tidak ketus, tidak kejam. Nah, ciri khas hikmat Allah. Lalu apa lagi? Penurut, eupeites. Ini mudah diyakinkan, mudah dinasehati, mudah untuk menyerahkan diri pada ajakan-ajakan firman. Mudah, penuh belas kasihan. Ya. Penurut ini tidak suka melakukan argumentasi. Kalau ayo sama-sama kita kerja, apa tujuannya? Maksudnya apa? Semuanya. Ya. Ada orang yang suka berargumen, padahal dia sudah tahu jawabannya. Tapi karena supaya dia merasa diri di tataran, supaya terlihat pintar, terlihat hebat, ya kadang-kadang saya juga begitu. Kayak istriku bilang, kau itu suka baku bantah, ya saya sadari itu juga, ya supaya orang bisa lihat, tapi harusnya berubah, kita juga harus berubah. Ya. Penuh belas kasihan. Walaupun dia tahu dia dicurangi, ya, walaupun dia tahu dia dimakan, tapi hatinya tetap penuh dengan belas kasihan. Tidak memihak, adiakritos,
Artinya apa? Tanpa kecurangan atau bebas atau dari penghakiman. Tidak berprasangka, berasumsi, tidak membeda-bedakan, tidak mencela. Apakah ada dalam pelayanan? Banyak. Kelompok satu menghina kelompok yang lain. Kelompok satu curiga terhadap yang lain. Kelompok satu mempunyai asumsi terhadap yang lain. Membeda-bedakan. Kalau kami begini, kalau dia tidak begitu. Sebaiknya mulai di tahun yang ke-20 GBI Rock ini, tinggalkan itu semua. Amin. Tidak ada kelompok yang lebih baik daripada yang lain. Kita semua satu tubuh Kristus. Tangan kanan tidak lebih baik dari tangan kiri. Kaki kanan tidak lebih baik dari kaki kiri. Semuanya sama, berfungsi. Kalau perlu semuanya sama-sama saling menopang. Kalau tangan kanan capek, pindah ke tangan kiri. Kalau pegang handphone begini tiap hari terus, lama-lama kan capek. Ganti tangan kiri. Ya lah? Ya, sama. Saling menolong, saling menopang. Tidak ada pelayanan yang lebih hebat satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang lebih hebat satu dengan yang lainnya dalam kerajaan Allah. Yang hebat itu Allah kita. Amin. Kita sama. Setiap bagian sama. Mungkin ada bagian yang kecil yang tidak jelas terlihat. Tapi justru dia yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, tidak munafik. Tidak pakai topeng, tidak gunakan cara-cara dunia, tidak licik, tidak penuh tipu muslihat. Dan pada akhirnya, hikmat Allah itu hanya akan berbuah kebenaran. Menabur dalam damai, membuahkan sukacita. Amin. Kalau hikmat dunia suka bertengkar, kalau hikmat Allah damai. Saudara mau hidup di mana? Suka bertengkar atau suka damai? Ada kampung yang namanya suka damai, tapi isinya pertengkaran. Betul apa betul? Setuju apa setuju? Makanya, mari kita miliki hikmat Allah. Kita hidup dengan hikmat Allah. Jangan gunakan hikmat dunia. Hikmat dunia akan membawa kita kepada kehancuran demi kehancuran. Tidak ada untungnya. Yakobus mengatakan, itu rugi semuanya. Tapi hikmat Allah akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan pada akhirnya, slide terakhir. Menang karena hikmat Allah itu berbicara tentang dua hal ini. Yang pertama, hidup kita berkemenangan karena tidak dikuasai oleh hikmat dunia. Tetapi dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah. Dalam kasih karunia-Nya. Kita harus dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian. Ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat itu sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Untuk apa? Menolong kita melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Hikmat Allah akan membuka, memberikan pewahyuan kepada kita. Hikmat Allah akan menolong kita untuk berjalan, mungkin bukan pada jalan yang tepat, tapi pada jalan itu kita akan meraih kemenangan. Hikmat Allah akan menolong kita untuk melihat celah-celah yang kecil, di mana di situ kalau kita lakukan itu, kita akan meraih kemenangan. Yang kedua, kemenangan akan menerbitkan terang bagi orang benar dan sukacita bagi orang tulus hati. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Mungkin selama ini kita suka diobok-obok, beriak.
Itu adalah pembelajaran bagi kita. Tapi sejak tahun yang ke-20 ini, kita harus berkomitmen untuk meraih kemenangan bersama-sama. Amin. Menang. Saudara, kalau kita damai, rukun bersama, Mazmur 133 pasti akan terjadi. Tidak ada yang aneh. Kalau damai, tenang, kita berjalan bersama-sama dalam satu langkah, satu tujuan, bersama-sama walaupun ada kelompok-kelompok pelayanan, bersama-sama kita satu tujuan. Pasti kita akan menjadi berkat. Tidak ada yang aneh. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Kamu ini hikmat Allah atau hikmat dunia? Stop membeda-bedakan. Amin. Stop saling menyalahkan. Salahkan gereja yang lain. Kenapa kita tambah berkurang? Oh, karena gereja di sana begini. Stop. Urus dalam diri sendiri kita ini. Urus diri kita sendiri. Jangan urus orang lain. Karena ketika kita mulai bersama-sama, bergandeng tangan. Saya suka waktu malam apresiasi itu. Kita gandeng tangan, ketawa-ketawa. Dan saya percaya itu satu permulaan yang luar biasa. Amin. Karena kita sudah makan sebelumnya. Tapi tenang, puji Tuhan. Bapak Ibu, di luar masih hujan, masih gerimis. Tapi di belakang sana, ada teman-teman kita yang sudah menyiapkan konsumsi. Ada kue, ada tadi saya makan kue perahu. Kue ini saya suka sekali dan kadang-kadang muncul cuma pada hari raya saja. Ya, kue perahu, macam-macam. Dan itu ada yang sumbang, terima kasih, ada yang sumbang. Itu, kalau Bapak Ibu mau sumbang, silakan. Kita berterima kasih. Makanya tadi khotbah cuma 30 menit, sekarang berapa menit? Tadi 30 menit supaya kita bisa ngopi, makan kue dan sebagainya. Saya kira saya harus selesai, supaya kita harus makan kue sama-sama. Ya, kita bersyukur untuk itu. Jangan lupa sambil makan kue, kita rekonsiliasi, kita respek satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.